Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 semester genap pelajaran tema ketujuh, Ayo Belajar Al-Quran. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mari kita awali pada pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu, yaitu doa belajar. Silakan anak-anak untuk menempatkan diri, duduk dengan baik, berdoa dengan khusyuk, agar dalam proses belajar mengajar nanti diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami ilmu pelajaran. Terima kasih, mari kita mulai. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan baik dan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar subtema menulis dan pesan yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas, bagaimana tata cara membaca yang baik. Sekarang kita mempelajari tentang menulis surat Al-Ikhlas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis Arab atau Al-Quran, ya. Yang pertama adalah ketika kita pengen mengawali menulis, ya, menulis dimulai dari sebelah kanan ke arah kiri, ya. Ini berbeda dengan ketika kita menulis huruf Indonesia. Kebalikannya, kalau menulis Al-Quran dimulai dari sebelah kanan menuju ke arah sebelah kiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mulai untuk menulis, yang perlu diperhatikan adalah bentuk huruf, ya. Jadi mulai dari huruf hijaiyah alif sampai ya ketika ditulis, ketika baik itu menyambung maupun tunggal, maka harus diperhatikan letak huruf tersebut, ya. Apakah huruf tersebut di atas garis semua atau ada huruf yang menggantung di bawah garis. Nah, memang ada beberapa huruf yang ekornya ketika ditulis sambung, ya, itu semuanya berada di atas, tetapi ketika bentuk di akhir maupun di bentuk tunggal ada yang letaknya di bawah garis, ya, ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah disediakan, ya, dua baris untuk menulis Al-Quran, ya. Ketika menulis Al-Quran, dua baris utama ini yang digunakan untuk menulis. Nah, ditambah satu baris, ya, agar tulisannya ini memiliki jarak yang nantinya bisa dibaca, maka dikasih jarak satu lagi baris, yaitu untuk membuat jarak tulisan berikutnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah memberikan harokat dengan benar sesuai bacaannya, ya. Jadi ketika sudah menulis huruf demi hurufnya, kemudian berilah harokat sesuai bacaannya. Jangan sampai keliru, ya. Ketika menulis Arab ada kekeliruan dalam memberikan harokat, maka bisa merubah arti dari lafaz tersebut. Maka dari itu anak-anakku, tolong diperhatikan beberapa hal dari tata cara menulis ini, ya.
Ya, termasuk yang terakhir yaitu memberikan harokat sesuai dengan bacaannya. Nah, dari sini ada yang perlu dijelaskan lagi atau anak-anakku sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham semua, mari kita lanjut ke berikutnya. Ya. Oke, nah ini Bapak memberikan contoh ya, ilustrasi. Bayangkan saja adalah garis-garis ini adalah sebuah buku ya, di mana itu setiap buku pasti ada garisnya. Nah, anak-anakku bisa memperhatikan ya, garis yang putus-putus ini adalah merupakan garis utama, di mana tadi menyediakan dua baris ya, maka baris pertama dan baris kedua ya. Itu adalah yang utama untuk menulis. Nah, baris yang ketiga adalah untuk memberikan jarak pada tulisan berikutnya. Nah, tolong diperhatikan, baris yang dimaksud di sini adalah bukan satu baris kemudian di tengah-tengahnya dikasih garis putus-putus, ini tidak ya. Tetapi ini adalah memang betul-betul dua baris ya. Nah, maka diperhatikan dengan baik ketika menulis letak hurufnya, apakah itu di atas garis utama atau di bawah garis utama. Nah, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada beberapa huruf yang harus diletakkan di bawah. Contohnya apa? Ini huruf mim ya, ekornya ada di bawah. Kemudian huruf ro ada di bawah separuh. Huruf nun juga sama. Kemudian ro dan juga mim yang terakhir. Untuk selanjutnya yaitu ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Nah, lafal Qul huwallahu ahad ini ada beberapa huruf yang letaknya di bawah garis ya, garis utama ya. Nah, huruf apa itu? Yaitu huruf lam dan huruf wawu ya. Tuh. Kemudian di ayat berikutnya yaitu ayat kedua, Allahus Somad. Nah, di sini tidak ada yang letaknya di bawah garis, semuanya di atas garis ya. Sekarang yang ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Nah, ayat yang ketiga ini apa? Yang letaknya di bawah garis? Ya, pintar sekali. Yaitu huruf mem, kemudian apa? Wawu, kemudian mem lagi, kemudian apa? Wawu. Ya, ada 4 huruf yang letaknya di bawah garis. Nah, ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Ada berapa huruf? Ya, ada 3 huruf yang letaknya harus menggantung di garis utama, yaitu huruf mem, nun, dan wawu. Nah, dari ayat-ayat yang sudah Bapak jelaskan ini, tolong diperhatikan dengan baik cara penulisannya. Yang pertama dimulai dari sebelah kanan menuju ke arah kiri, kemudian diberi baris ya, baris pertama, yang kedua ini adalah baris utama untuk menulis, baris yang ketiga adalah jarak ya. Yang utama inilah yang untuk menulis agar tulisannya menjadi bagus ya. Nah, kemudian kalau sudah itu dilaksanakan semua, maka yang terakhir apa? Yang terakhir adalah memberikan harokat ya. Usahakan ketika dalam memberikan harokat boleh per lafal, boleh satu ayat ya. Per lafal misalkan ul dikasih harokat dhammah sama sukun ya, atau per ayat qul huwallahu ahad. Nah, sambil menulis sambil mengucapkan qul huwallahu ahadun. Nah, seperti itu ya. Sudah jelas anak-anakku bagaimana cara menulis yang benar? Oke ya. Inilah bagaimana tata cara menulis yang benar agar tulisan anak-anakku semua menjadi baik. Maka sering-seringlah anak-anakku untuk berlatih menulis ya. Mungkin bisa menulis surat Al-Ikhlas ini
1 kali atau mungkin 2 kali atau bahkan sampai 3 kali. Ya, oke. Nah, untuk materi subtema menulis sudah selesai, maka kita menginjak atau melanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang pesan yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, dari surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 ya. Surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang kemurnian Allah ya. Ikhlas itu artinya murni ya. Ya. Memurnikan keesaan Allah. Nah, di sini pesan yang pertama adalah di ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, iman kepada Allah yang Maha Esa. Terus kemudian Allahus somad, kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi dua ini pesan yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Nah, tapi Bapak akan lebih menambah lagi pesan atau isi penjelasan dalam surat Al-Ikhlas di antaranya. Ya, penjelasan ini yang pertama tadi bahwa Allah itu Esa. Artinya apa? Mengakui dan percaya bahwa Allah itu Esa atau satu. Ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang patut untuk disembah. Kemudian yang kedua, kita memohon dan meminta hanya kepada Allah. Berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, tidak boleh memohon dan meminta selain kepada Allah. Itu akan membuat orang menjadi musyrik. Ya. Yang ketiga, di ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Artinya Allah tidak memiliki anak atau diperanakan. Jadi Allah hanya tunggal, tidak memiliki anak dan juga tidak mungkin memiliki istri atau suami. Karena Allah itu satu. Ya. Nah, yang terakhir, pesan atau penjelasan dalam surat Al-Ikhlas ini adalah tidak ada yang menyamai atau menandingi kekuasaan Allah. Ya. Jadi Allah adalah zat yang paling agung, paling mulia, kekuasaannya, keagungannya, kemuliaannya tidak ada yang menandingi. Ya. Karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Nah, inilah penjelasan Al-Quran surat Al-Ikhlas yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, ini perlu anak-anak ketahui. Dari sini nanti kita bisa memperjelas, mempertegas tentang keimanan kita terhadap Allah, bahwa Allah inilah zat yang patut untuk kita sembah. Hanya Allah lah yang patut untuk kita jadikan sebagai Tuhan. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak terkait dengan materi pesan yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Nanti anak-anakku pelajari semua agar penjelasan ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anakku dan juga bisa memperdalam pengetahuan tentang surat Al-Ikhlas. Mari kita tutup dengan membaca doa selesai belajar, yaitu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga memberikan manfaat, mendapat ilmu yang berkah di dunia hatta akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.